الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وقربته وأهل بيته وأصحاب الكرام وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والتابعين التابعين الصالحين إلى يوم الدين، خصوصا إلى جميع المشايخ إلى منتهون وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وأهل بيتنا وجميع من تبعنا، خصوصا إلى جميع الأرواح في هذا المجلس وغيرهم سيئ لله لنا ولهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng para mbah yai, dumateng para kiai, asatid wa asatida, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Jember, Jawa Timur, wabil khusus saudara-saudara saya, ulama-ulama baik yang ada di Nahdliyin maupun di Muhammadiyah atau yang lainnya sewilayah Kabupaten Jember. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini Syawal, tanggal berapa Pak Bu Syawalnya? 22 Syawal. Boten terlambat ngian mumpung tasik Syawal, kami khususnya wong namanya manusia tidak lepas dari kesalahan baik secara akwal ataupun af'al, akhlak kurang berkenan datang panjenengan kula atas nama pribadi Mukhlason Rasid nyuwun agungi pangapunten. Sebaliknya saya juga begitu. Nggak ada istilah dalam hati saya itu membedakan satu dengan yang lain, tidak. Mending lebih baik saya lapar daripada panjenengan. Itulah komitmen sang induk ayam terhadap anak ayam. Ketika mendapatkan makanan, yang didahulukan siapa Pak Bu? Anaknya. Enggak mungkin mboknya itu merakus anaknya, enggak direken, enggak mungkin. Makanya enggak ada pitik babon itu lemu, enggak ada. Sing lemu iku lare, daginge guru. Sampeyan lihat, tatkala ada ular, ada garangan mau menyakiti anak, jelas mboknya itu
mentaruhkan nyawanya untuk melawan. Gini mboten. Artinya enggak ada dalam hati saya itu sakit atau membedakan antara satu dengan yang lain, enggak ada. Semuanya sama di mata Allah. Enggak ada yang perlu bedakan, enggak ada. Barangkali secara af'al, tindakan atau akwal ucapan saya kurang berkenan di hati, khususnya umat Islam di wilayah Kabupaten Jember, barangkali kurang berakhlak. Saya pribadi nyuwun agungi pangapunten. Estu pun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, dan juga para pendengar pemirsa yang ada di channel YouTube Ponpes Jaya Baru juga begitu, saya juga mohon maaf. Untuk malam hari ini kita akan membahas tentang cahaya ikhlas. Cahaya ikhlas ada di kitab Hikam pasal 10. Kalau enggak salah dibuka kitab sing bawa kitab bisa dibuka. Pasal 10, makalah 10 Ibnu Athaillah. Tetapi sebelum kami masuk di materi, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui supaya nanti makalah itu betul-betul bisa membuat rohaniah kita itu faham apa maksud daripada makalah beliau Syekh Ibnu Athaillah. Apa itu? Gini Pak, kita dulu pada saat di kelas belum dikenalkan ilmu tauhid atau ilmu tasawuf. Kita dulu itu diberikan satu pendidikan bahwasanya bekal itu ada dua. Ada bekal urusan dunia, ada bekal urusan akhirat. Bekal urusan dunia itu hal-hal yang bersifatkan kebutuhan jasmani di dunia, seperti halnya kita kerja, seperti halnya kita sosialisasi di tengah masyarakat. Nah, di saat itu kita juga diajarkan tentang bekal akhirat. Itulah perbuatan-perbuatan yang dikatakan ketika saat ada di kelas itu amalan solihan. Amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang bersifatkan menyembah pada Allah. Contoh salat, zakat, puasa, haji, atau perbuatan-perbuatan yang tidak menyimpang dari norma akidah agama Islam. Nah gitu toh. Lah di dalam ketika saat melakukan
amaliyah tersebut itu disebut ibadah. Dan ibadah itulah yang nantinya menjadi bekal kita di akhirat. Boten diterangke, tidak dijelaskan ibadah yang bagaimanakah yang makbulah atau menjadi bekal akhirat. Tidak dijelaskan secara terperinci, tidak, karena memang kelas. Sehingga jangan heran kalau kita ketika saat diajarkan sholat itu cukup sebatas syarat sahnya sholat, rukun sahnya sholat secara jisim. Itu sudah benar pendidikan kita saat mengenal di dalam kelas tersebut. Itu semata-mata mengajarkan kita secara jasmani tunduk dengan aturan-aturan Allah yang disampaikan datang Kanjeng Nabi tentang larangan dan perintah. Mana larangan tinggalkan, mana perintah jalankan. Entah itu berapa puluh tahun proses kita di kelas itu. Bapak Ibu, selanjutnya kita mengenal amaliyah yang bersifatkan qalbiyah. Di saat kita mengenal dunia thariqah. Jadi ibadah yang tadinya itu ada di kelas pertama itu lebih baik miturut kelas berikutnya kita. Yang tadinya kita secara jasmani saja, sekarang qalbiyah, hati, berupa berzikir, ismudzan, berzikir secara sirri. Itu untuk membiasakan kita ibadatul qalbiyah ini. Walaupun belum ranahnya ke zatnya, itu sudah memang ini prosesnya, Pak. Prosesnya. Tergantung Anda mengikuti sanad atau thariqah yang sanadnya sampai Rasulullah itu lewat mana terserah. Dan itu tidak salah. Thariqah yang mutabaroh ini kan di Indonesia kan sudah diseleksi ya kali Dewan Pengurus Pimpinan Pusat. Dalam hal ini adalah Akhinal Kiram Habib Lutfi, yang kita kenal, kita memanggil Abah Lutfi di Kabupaten Pekalongan. Itu sebagai pimpinan puncak, baik secara nasional maupun internasional. Mana yang mutabaroh dan yang tidak itu sudah diseleksi oleh pengurus pusat, pimpinan kumpulan thariqah. Ketepatan besok tanggal 14 kami juga diundang oleh pimpinan thariqah di wilayah Caruban 14 hari Minggu jam 9 insyaallah untuk memberikan tausiah terkait masalah bagaimana kita
suluk itu bisa wusul pada Allah, itu kuncinya di mana? Nanti kami pun tidak tebeng aling-aling, saya kasihkan secara apa ya, bahasanya itu tidak kami tutup-tutupi gitu. Nah, Bapak Ibu, walaupun kita itu masuk di dalam dunia ibadah secara kolbiyah, belum sampai ke zatnya, masih ismudat, ini proses. Jangan disalahkan, ini proses. Dan semuanya punya sanad masing-masing. Umpama tanya, Gus, sanad sampai niku sing ndi kok gak tahu diomong. Lah ngaten nggih. Ngapunten. Mungkin nek jenal kenal Mbah Hasim itu sanad kula. Ya. Mbah Hasim Jombang niku lho Pak, Tebireng niku satu saudara dengan Mbah Hasbullah Tambak Beras. Cuman kula lewat Mbah Wahib putrane Mbah Hasbullah itu. Ya. Jadi tapi Mbah Hasbullah kali Mbah Hasim itu satu paket. Sanad nek bangun takok sanad mungkin sampe nang Magelang Mbah Dalhar sanad. Wis sampean goleki dhewe. Cara kula mboten mungkin lah ngomong iki gurune iki sampai Rasulullah, mboten ya. Jadi kalau kita bicara sanad kan dari si keilmuan, lah ngoten ta, keilmuan. Pun nek tak ringkes ning hakikatnya sapa sanad sampean, Gus guru sampean langsung sapa? Ya Gusti Allah. Nggih saya. Biar robitoh kami tidak salah itu, ini wajah tu wajiyah. Arahno wajah. Ruhmu itu kemana? Lilladzi. Sampeyan lihat doa iftitah. Ya. Bahasa Thariqah saya. Bahasa Thariqah tentang robitoh. Itu harus pada Allah. Artinya boleh jenengan secara fisik loh, ngomong fisik loh. Robitoh itu menyang guru mursyid fisik loh ya. Tapi secara ruhaniyah gak oleh. Harus terhadap hidup pada diri mursyid sinten? Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi. Sak temene wajahku iki ruh nih lho Pak. Menghadapnya terhadap siapa? Lilladzi, menyang hidup. Hidup yang mana? Fatoros samawati wal itu yang benar, baru Anda akan bisa wusul datang Allah. Tapi nek ruhaniyahmu itu terhadap selain Allah, hidup itu nggih mohon maaf lah, miturut pengalaman saya, muter-muter mboten saged. Sebab kita sudah jelas dikatakan Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 110, syarat untuk bisa bertemu Allah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Enggak boleh dalam diri kita itu ada selain Allah, enggak boleh. Mula oleh karenanya
kita yang sudah mengenal zikir sir dan setiap saat dan waktu kita lakukan. Iki cuman saran loh Pak ya, saran, aku nggak maksa. Kenali, bawalah zikir sirul asrar supaya bisa meletakkan wajahmu itu terhadap wajah Allah. Baru sakit nanti. Kalau tidak memegang itu atau melaksanakan sirul asrar di tengah-tengah sir, mboten sakit. Itu miturut sepengetahuan pengalaman saya ketika berzikir mulai tahun 76. Anake abah niku sian niku tidak niku pun dilebokno thariqah, Pak. Sampun diajari zikir sir, tapi ya dereng mudeng. Wis pokoke le kuwi ya zikira ning atimu Allah mlebu metu Allah. Mboten dijelasne ngene, mboten. Wis pokoke iku lakonono. Pokoke. Allah ya karim. Oh iku proses enggak apa-apa, Pak. Jenengan anggene mursyid jenengan di thariqah mboten dijelasne bagaimana sirul asrar diantem pokoke. Ya ampun disalahke, ya kanggo ngelatih jenengan kali kula zikir sik. Lah kula wis tuwek, salahe wis tuwek. Lah biyen po sik durung balik nang latihan ngono. Pun. Amaliyah secara jasmani yang disebut ibadatul jawareh dan amaliyah yang dilakukan oleh hati yang disebut ibadatul qalbiyah, manakala itu tidak ada cahaya ikhlas, mohon maaf, itu laksana seseorang yang tidak ada rohnya, ya Bu, saged manfaat, mboten saged, saged tumindak, mboten saged, saged dahar piyambak makan sendiri, tidak sah, didulang aja nggak bisa ngecapi Pak. Nek gak percaya, saudara kita atau tetangga kita kalau meninggal, tolong sampean katakan, yuk mangapo, ini le nasi, purun mangap. Atau masukkan ke mulutnya, yuk sampean kecapi, sampean pamah. Bahasa Indonesia ini pamah nih lho Pak. Sampean kunyah-kunyah, mau ngunyah-ngunyah, seperti ini. Syekh Ibnu Athaillah menggambarkan amaliyah baik yang secara jasmani atau qalbiyah manakala atau ruhaniyah manakala tidak disertakan cahaya ikhlas, laksana seperti itu. Al-a'malu utawi piro-piro amal. Amaliyah nopo mawon Pak niki tanpa kecuali. Apakah sholat, apakah zakat, poso, haji, atau amaliyah secara fisik ini apapun. Utawi piro-piro amaliyah akmal seperti itu iku suwarun, seperti bentuknya apa? Bentuknya patung qaimatun kang meneng, kang ngadeg. Wis. Seperti patung reca nih lho Pak. Tahu reca ya? Seperti itu amaliyah itu. Tidak ada manfaat, tidak ada faedahnya apapun. Kalau nggak percaya, jenengan ke Mojokerto, ada di desa kecamatan Trowulan,
Desa Bejijong kalau nggak salah, itu ada Bunda Maria tidur. Kalau nggak salah Desa Bejijong, kalau nggak salah loh ya. Masalahnya saya pernah ke sana juga. Itu ada Bunda tidur, Pak. Disebut Bunda tidur, patung itu besar. Tidur leyeh-leyeh. Coba jenengan ke sana, sampean tari, sampean kasih jajan, makan monggo Bu, Bunda. Enggak mau. Sampean suruh berdiri yang enggak bisa. Sampean mintai uang yang enggak bisa, sampean mintai pertolongan juga enggak bisa. Suwarun qaimatun. Itulah amaliyah kita yang ditimbulkan oleh fisik, tetapi ruhaniyah kita jauh dari Allah. Miturut sudut pandang kelas, ketauhidan atau hakikat. Apakah itu sholat kita yang kita lakukan, zakat, puasa, haji, itu miturut kelas hakikat nuju makrifat lho Pak Bu nggih. Mboten kelas syariat. Pun salah paham. Pun digebyar uyah. Jadi amaliyah yang dilakukan oleh jasmani, sementara ruhaniyah kita condongnya tidak pada Allah. Dan amaliyah yang seperti ini tidak bisa dikatakan sebagai bekal akhirat. Lah, bisanya menjadi bekal akhirat atau amaliyah yang seperti itu di mata Allah itu bagaimana caranya? Diteruskan makolahnya. Wa arwahuha utawi piro-piro roe patung mae ya, roe akmal iku wujudu siril ikhlas. Harus adanya cahaya ikhlas fiha ing dalem akmal, wajib. Terus cahayanya ikhlas itu yang bagaimana Pak Bu? Yang dimaksud makola itu siril ikhlas itu yang bagaimana? Nyuwun sewu, niki bahasane kelas ibadah yang sudah duduk di hakikat lho Pak ya. Mohon maaf. Tapi bukan berarti jenengan yang belum duduk di situ terus dilarang untuk mendengarkan keterangan ini. Enggak. Tidak. Boleh untuk siapapun boleh. Udah. Yang dimaksud cahaya ikhlas itu yang mana? Kalau Rasulullah memberikan gambaran tentang ikhlas, itu laksana seseorang yang perutnya sakit, pengen beol, tapi nggak ketemu tempat beol. Kira-kira mumet mboten Pak? Mumet. Artinya gelisah kita.
perut sakit, tempat beol nggak ada, kita di dalam bus misalkan, di dalam bus gitu. Atau di dalam pesawat, atau di tempat umum, apakah di masjid, apakah di pasar, perut kita itu terasa sakit, pingin beol, tapi nggak menemukan tempat beol. Kata Rasul, ikhlas itu adalah laksana seseorang yang perutnya sakit, kemudian ketemu WC atau toilet, terus dia itu duduk dan sudah keluar kotorannya itu loh, segernya itu luar biasa. Seperti itu ikhlas. Apa mungkin jenengan ketika kotorannya keluar terus diambil lagi dimakan? Mungkin mboten? Mboten mungkin. Kalau wong waras itu jelas alhamdulillah seger. Itulah ikhlas gambarannya. Terus pembuktiannya bagaimana? Gini Pak, cahayanya itu berawal dari takwa. Yang takwa itu mendorong ruhaniyah bisa bertemu Allah. Takwa itu ilmu amal istiqomah. Ilmu caranya untuk mendekat dan bertemu Allah. Amal berarti uzlah kholwat, istiqomah terus menerus. Dengan takwa inilah Anda akan bisa sampai pada Allah. Setelah sudah sampai pada Allah, maka dengan sendirinya cahaya ikhlas itu muncul. Paham nggih? Kalau tidak ada takwa di dalam ruhaniyah kita yang kumaksud ini, cahaya ikhlas nggak akan pernah muncul, Pak. Sebab sesungguhnya dengan takwa inilah akan membentuk ruhaniyah kita hanya condong pada Allah. Ketika sudah sampai pada Allah, maka diri ini lebur, diri ini tiada, diri makhluk ini sudah fana, maka yang segala-galanya yang bertindak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhubung ruhaniyah jenengan ini sudah tidak lagi mengakui kalau diri kita yang melakukan, balik di dalam ruhaniyah yang mencorong adalah cahaya ikhlas yang datang dari keakuannya Allah, maka tidak bisa tidak kecuali hanyalah Anda ikhlas betul itu dalam segi apapun. Kita ikhlas dididik yang dalam niat Pak setiap sholat. Mungkin kita nggak terasa karena kelas kita belum ngerti. Contoh sholat isya tadi kan ditutup lillahi ta'ala. Baik puasa, zakat, haji pun mesti ditutup lillahi ta'ala. Oleh karena kita belum mengerti maksud lillahi ta'ala dengan sebenarnya, akhirnya amaliyah kita belum bisa masuk target sesuai dawuh makalah Syekh Ibnu Athaillah itu. Apa lillahi ta'ala? Karena Allah. Artinya harus menghadirkan ketika sholat itu Allahnya yang segala-galanya, baik yang ngedek nih, ngerukuk nih, nyujud no, hati ini harus connect pada Allah. Oleh karena pelajaran kita dulu belum sampai di situ, cukup kita baca di lisan lillahi ta'ala Allah, terus di hati ngomong aku niat sholat isya petang rokaat
dadi makmum lillahi krana Allah taala akbar. Wis akhirnya ruangan ruh kita dileboni nafsu, diketokno jam sing keri mang. Tadi aku sholat jamak takdim maghrib dengan isya di Masjid Jombang. Masjid Jombang ya, Masjid Jombang. Gusti Allah nggak dagelan. Dagelan ini kula wudu jam iki kok nyoplok, tak coplok tak cendelke. Tes. Bar wudu Gusti Allah ngelalekni. Mboten kula beto langsung salat. Pun. Maghrib barangnya gak ketok. Gak ketok. Ketika jamak takdim maghrib isya mboten ketok. Basa mlebu kosor isya. Allahu Akbar. Loh, jamilah keri. Yes. Bagaimana ketika ruhaniyah kita jagati dileboni nafsu? Carane gimana biar jenengan kali kula niku mboten keserimpet berlarut-larut dalam kepentingan nafsu. Carane ngeten, Pak. Dadi wau wonten maknane. Akhirnya tak gawe pelajaran teng mriki untuk jenengan. Langsung sampean iki ruhaniyah sampean baliyo nang Allah. Jadi mboten bali nang jami, baliyo nang Allah. Sapa sing nglalekke ya jam keri dan lain sebagainya. Nah, iku carane menyiasati tatkala jenengan kali kula niki dipres dengan nafsu dalam diri kita masing-masing. Akhirnya sak nalika niku gambar jam niku pun hilang. Niku carane. Kadang-kadang mboten jam. Tadi kita sama istri atau anak itu bermasalah. Allahu Akbar kadang mlebu kita. Loh, ini aja kita yang sudah membawa sirul asror itu nafsu masih mengintai, apalagi kita yang belum membawa sirul. Paham maksud kula? Kita hamba Allah yang sudah ditakdirkan Allah masuk di dalam musyahadatul fana, membawa zikir sirul asror, sok kadang nafsu itu masuk melalaikan hati pada Allah. Apalagi semasa kita sebelum dikenalkan Allah di dalam dunia tasawuf. Malah nemen lah ngoten nggih. Lah niki lho. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Pun kembali kepada makalah. Terus bagaimana caranya amaliyah ibadatul jawareh jasad ini estu dikatakan sebagai bekal tidak hanya di dunia juga di akhirat. Makanya makolahnya dikasih solusi wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Tekakno rohnya ilmu itu. Apa rohnya ilmu itu? Sinari ikhlas. Dan sinar ikhlas itu akan kita dapatkan manakala satu, ilmu dulu. Ilmu yang kumaksud adalah ilmu yang mendidik ruhaniyah kita untuk mengenal Allah di wilayah zatnya, tidak di wilayah sifatnya, tidak di wilayah asmanya, tidak di wilayah zatnya. Akhirnya para kekasih-kekasih Allah dulu memberikan solusi dasar
keilmuan tauhid itu? Pertama, pahami tentang rukun Islam, rukun iman, aqaid 50. Aqaid 50 ada sifat wujudnya Allah 20 itu. Terus sifat mokhalnya Allah 20, berarti 40. Terus yang 10 mana? Sifat jaiznya Allah ada 1, berarti 40. Sing 9 mana? Kita kembali kepada Rasulullah, sifat wajibi Rasul, sifat mokhali Rasul papat-papat, yang 1 sifat jaiznya Rasulullah. Itulah para alim ulama, mungkin jenengan menawi kenal di daerah Pasuruan, Mbah Syarif turun lagi terhadap putranya Mbah Fakih, dan diteruskan oleh beliau-beliau sahibnya di Gresik, di Surabaya, di Mojokerto, bahkan seluruh dunia. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ini sebagai dasar, inilah ilmu yang kumaksud. Setelah ilmu itu kita dapatkan, maka selanjutnya kita akan melakukan khalwat atau tindakan pengamalan ilmu itu di dalam setiap saat dan waktu. Yang endingnya adalah kita takarrub kepada Allah dan ingin bertemu Allah. Dan ini sah hukumnya dan wajib menurut saya. Karena apa? Allah menuangkan perilaku seperti ini di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Tentang syarat untuk bertemu Allah itu bagaimana? Ya, Al-Kahfi ayat 110. Pedoman Rasulullah di sini. Ada 2 syarat yang dilakukan Rasulullah ketika Mi'raj atau ketika beliau bertemu Allah. Jelas Pak. Karena sebelum munculnya ayat ini, surat Kahfi, Al-Kahfi ayat 110, Allah juga sampun berfatwa atau berfirman tentang perjanjian Allah terhadap hamba yang ingin bertemu Allah. Allah berjanji akan menemuinya pada waktu yang ditentukan. Itulah dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Sita nek janjine Allah mosok jenengan arepe ragu. Ayo. Allah yang berjanji, masa sih kita akan meragukan janji Allah? Terserah jenengan. Nek jenengan janjian sampai pacar sampean, hari ini tanggal ini ketemu di sini ya. Kalau sampean iku gak ragu, maka janganlah kau ragu dengan janji Allah. Di situ kita kadung trisno ya menyang pacar kita, yang nanti kita ketemuan di toko opo lah, tuku Jaya Baru opo tuku ya opo ya. Jam segini ya. Oh nggih. Masih udano ya opo nek iku kekasih Pak. Gak akan menjadi satu halangan. Estu kekasih ya. Kecuali sampai di WA seseorang yang gak kenal. Betul ini namanya mukhlason? Ya betul. Aku mau merampok awakmu jam segini tanggal ini. Beda. Tapi kalau kekasih tadi nggak ada alasan untuk tidak bertemu Pak. Ini kekasih manusia sesama apalagi kekasih datang Allah. Allah nggak akan pernah ingkar janji, nggak akan pernah. Beleset ora. Sebab semua sudah ditentukan oleh Allah. Karena jenengan sebagai
pilihan dari Allah sehingga mau menerima ajaran Rasulullah ini. Bon. Kalau toh munculnya siril ikhlas, wujudu siril ikhlas, berangkat dari Anda ilmu amal istiqomah, maka percuma kita ngaji berbulan tapi tidak mau mengamalkan. Paham ini maksudku loh? Paham? Percuma kita ngaji berbulan tiap bulan tapi tidak ada tindakan ruhaniyah kita berzikir atau berkholwat. Kasari Gus. Loh tak kasari pisan. Masalahnya waktunya tinggal sedikit. Kapan mana? In kuntum amantu billah fastaqomu. Nek wis dodomu bahasa Indonesia apa? Kalau sudah ada di dalam dadamu itu iman hanya pada Allah dari segala apapun buah dari keilmuan yang jenengan pahami, maka fastaqomu. Kuatno, encepno iman itu yang sebenar-benarnya dengan cara jenengan ini ikuti Rasulullah, berkholwat, beruzlah pagi sampai sore, bahkan malam sampai pagi, tawilan sak dawa-dawane malam. Tapi yo tetep Pak, Quran iku longgar sak mampu panjenengan, semampu Anda. Sebab apa kok saya katakan percuma tadi kalau tidak disertakan pengamalan. Ngapunten ingkang kathah. Ahli tahqiq beda Pak dengan ahli makrifat. Ahli tahqiq niku ahli wong sing alim al-alamah tentang ilmu hakikat. Wonten golongan ngeten iki. Wonten. Karena beliau mukobalahnya, referensinya, gurunya banyak sekali Pak. Banyak sekali guru tasawufnya. Tidak hanya secara langsung, dia pun punya perpaduan atau mukobalah, referensi, pertimbangan dari kitab-kitab. Bahkan sampai kitab itu hafal. Ini ahli tahqiq. Bahayanya ahli tahqiq itu manakala tidak dilanjutkan amaliyah, kholwat, uzlah. Bahayanya loh ya. Kealiman itu akan menandingi kealiman iblis. Na'udzubillahi min. Walus Pak, walus banget. Hati-hati. Akhirnya ilmu itu hanya dibuat kontes. Kontes ning panggung ke panggung. Bahaya Pak. Ahli tahqiq. Oleh sebab itu lewat majelis yang sangat sederhana ini, walaupun ilmu yang Anda dapatkan itu hanya sebutir debu di padang pasir, ya, manakala ini kau amalkan, maka dengan sendirinya pasir di padang pasir yang jumlahnya tidak bisa kau hitung, itu dengan sendirinya ngikut jenengan. Itulah yang dimaksud ilmu laduni. Paham maksud kula Pak? Sampai gak usah gopoh, aku durung paham ini, paham itu, gak usah gopoh itu Pak. Walaupun ilmumu itu hanya sebiji pasir
di padang pasir yang tidak bisa kau hitung, tapi jikalau kau amalkan, justru disitulah nanti akan Allah pahamkan sendiri di dalam dirimu. Itu namanya ilmu laduni. Daripada jenengan ini punya ilmu sepadang pasir tapi tidak kau amalkan. Muspro itu namanya, bahasa Indonesianya sia-sia. Sebab ketutupan dengan takabur dalam hati kita. Iblis nafsu menutupi kealiman itu sehingga ruhaniyah kita itu masih buta pada Allah. Yuhjibuhum bi'ilmihim. Allah menutup hati kita dengan ilmu itu sehingga ruhaniyah ini tidak bisa sampai makrifat pada Allah. Itu ahli tahqiq yang tidak mau mengamalkan. Jadi maksud saya Pak, maksud saya sedikit apapun jenengan katakanlah masih di taraf memahami hakikat syahadat saja. Ini amalkan, terapkan di setiap saat dan waktu. Dan inilah nanti akan menarik terhadap pasir-pasir seluruh padang pasir. Ketarik, karena ini akan menjadi gampangannya sembrani. Apa bahasa Indonesia sembrani? Magnet. Lainnya akan katut. Karena apa? Ini yang punya hidup. Ilmu akan hidup manakala kau amalkan. Kalau sudah hidup akan menarik ilmu-ilmu yang mati. Akan menjadi hidup ini nanti. Kelihatannya sampai diem. Tapi sesungguhnya sampai hidup. Seperti halnya orang numpak lip. Tahu lip Pak Bu ya? Lip ya. Lift apa lip ya? Lift ya. Nek love itu beda ambek lip. Sampai berdiri aja di lift. Nanti lah naik sendiri. Ada lift tangga, ada lift macam-macam. Diem, tapi sampai dengan sendirinya akan naik. Kelihatannya diem, tapi jenengan wa amilu sholihah, ini yang terpenting. Apalagi ahli tahqiq berilmu banyak, dia mau mengamalkan. Luar biasa ini Pak. Luar biasa sekali, luar biasa. Kata Rasul, man arada dunya fa'alaihi bi ilmin wa man aradal akhirah fa'alaihi ya bi ilmin wa man aradahuma ya dengan ilmu. Bapak Ibu hadirin, kalau sudah jenengan laku kholwat tiap saat fastaqomu cara Quran, kalau hadis fastaqim. Rasulullah mengatakan kukuhkan. Biar su'aul basyirahmu itu tambah kuat, akhirnya sampai ke ainul basirah. Kalau kau sudah memegang sirul asrar su'aul basyirah karena ilmu,
Karena ilmu akhirnya membuahkan kefahaman, oh iya, semua Allah yang menggerakkan. Hatimu sudah ada hal tersebut, maka fastaqomu. Cara Quran, kuatno, istiqomahno. Kalau hadis fastaqim, encepno. Laksana seperti seseorang membawa palu sama paku. Ketika paku itu ditancapkan di papan, diduduk, dipukul, kok gak bengkong, diduduk lagi mboten? Terus diduduk, sakit Pak. Mula jangan heran kalau ruhaniyah sampan sudah masuk di wilayah su'aul basyirah, ujian bertubi-tubi. Biasanya bojone gak tahu ngecemes niku ngecemes. Allah ya karim. Kadang-kadang diuji Pak. Ekonomi kadang-kadang diuji tambah buruk, kadang-kadang diuji tambah baik. Di situ. Jadi Allah menguji tidak harus tambah buruk. Bisa juga menguji tambah baik. Apakah bertambahnya baik duniawiyahmu menjadikan ruhaniyahmu lalai pada Allah benda. Jadi Pak tukang itu Pak ya, kalau sudah nuduk paku, kalau pakunya gak bengkong mesti diteruskan sampai mancep. Tinggal kepalanya saja. Ya. Tapi bila mana ada paku diduduk Pak tukang kok bengkong, diteruskan mboten? Biasanya mboten, tapi ono tukang sing kurang rajin wonten Pak. Nggih ditutuk dimesisakno karena marah-marah. Nanti dikasih paku lagi tuh ah. Tapi Pak tukang sing rajin itu dicabut, dikencengkan lagi, dimasukkan terus ditahan dengan tang lagi tuh nggih. Artinya Pak, jenengan ojo ngerepotno Gusti Allah gak ah. Nek sakit ojo ngerepotno. Artinya he paku ojo ngerepotno tukang ya, tukang sampah nggawa membawa tang ojo. Sakno. Fastaqomu, encepno kholwatmu, encepno dzikirmu. Ngono iku ning mburi ana sing bisik-bisik. Gus kira-kira gak gendeng. Gak stres. Allah ya Karim. Wis. Itu urusan Allah. Gendeng stres nang Allah iku luwih apik kati gendeng. Lebih api iku katimbang kuwi gendengi wong wedok. Nggih mboten? Lho estu. Sing wedok gendengi wong lanang. Ning daerah kula niku wonten, Pak. Gendengi jabatan. Sampak sak mangke nyeleleng. Tasik wonten. Kepingin dadi tentara. Ceritane. Daftar klebu, Pak. Klebu. Tapi surat panggilannya klebu iku gak diwenehno ambek Pak Lurah. Sampai jatuh tempo selesai niku sekitar tahun 80. Sampai sak mangke Pak nyeleleng. Wonten ning nggen kula niku ditinggal mati sing wedok, Pak. Gendeng nganti sakniki. Malah warga kula wonten namine berinisial K. Ngono wis K. Tandurane dipangan wereng, Pak. Berhubung saking kadahe, saking banyaknya sawahnya, sak mongso niku ditelasaken dihabiskan wereng, gendeng sama mate. Naudzubillah. Nggih. Sama mati dia. Berinisial K. Nah, pun kula tresno. Nek tiyang nggen kula pun semaras daya. Hadi habis itu dia linglung
Akhirnya tiap hari ngomel-ngomel. Sampai kurang lebih 10 tahun Pak, baru meninggal. Lah pertanyaan tadi di belakang, Gus gak gendeng nanti kiri. Nyun sewu Pak ya, estu nyun sewu. Niki pengalaman yang harus saya sampaikan sehingga jenengan bisa mengantisipasi. Gini, kalau fastaqamu ruhaniyah sampai ngencepno dzikir di wilayah su'aul basyirah menuju ainul basyirah, merasakan menuju melihat bertemu, itu nanti di dalam diri jenengan sok kadang-kadang berarti tidak selamanya loh ya, sok kadang-kadang jenengan lalian ambek urusan dunyo. Akhirnya orang lain mengatakan, oh Kang Badri linglung ngelamun. Padahal enggak. Padahal Kang Badri hatinya, ruhaniyahnya itu selalu bercinta dengan Allah. Itu orang lain Pak, bukan jenengan. Nek jenengan waras-waras saja. Lagi Pak, mohon maaf loh ya. Kadang-kadang jenengan iki sholat lali rokaate. Sok kadang mohon maaf loh, estu mohon maaf. Antisipasi yo, ojo dadi imam sih. Nanti sing dimakmumi, sing diimami makmumiku nek dereng wilayah teng mriku bingung. Oh, Kang Badri ki madhab apa ya? Salat subuh kok 10 rakaat? Nyun sewu Pak, nyun sewu. Ini terjadi terhadap siapapun yang menancapkan paku mang Pak ya. Tapi jenengan yo ora apa-apa. Mboten istilahiku wong linglung, wong sarap, kletek-kletek. Enggak. Orang lain yang mengatakan seperti itu. Tapi kondisi ruhaniyah jenengan justru wah masalah. Inilah yang dimaksud dalam satu ayat, tatmainnul qulub. Di sini. Wah, niku wis gak ono regane, Pak. Ditui, dijoli atau ditukar alpat 10 mboten saged. 10 iki. Gak bisa, pangkat sampai presiden pun tidak bisa. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat status fisikmu. Tapi walakinallaha yanduru fi qulubikum. Bagaimana ruhaniyahmu terhadap Allah. Ini Pak. Makanya tidak bisa diukur dengan nilai duniawiyah, nggak bisa. Lah, berhubung makolahnya itu pada malam hari ini kita bicara cahaya ikhlas itu akan muncul lamuno fastaqamu itu mancep terus ning ati sampean. Akhirnya waktu sholat jenengan mesti makrifat Allah, laku apapun mesti makrifat Allah. Lah disinilah yang kata beliau Syekh Ibnu Athaillah, jangan kau anggap sedikit satu amaliyah apabila itu disertai ruhaniyah makrifat pada Allah. Jelas nggih? Itu tadi kita membahas makalah dalam kitab Hikam ke-10 tentang amaliyah yang bisa sampai pada Allah atau menjadi bekal akhirat. Itulah amaliyah yang harus dikasih ruh. Ruhnya amal adalah wujudu siril ikhlas fiha. Artinya
cahaya ikhlas itu harus ada di dalamnya. Cahaya ikhlas akan ada di dalam amal manakala jenengan itu sudah memegang su'aul basyirah sampai ainul basyirah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kula kinten saya kira niki wau libur kok ngoten lho. Kula kinten libur niki wau. Nggih. Tapi dalam hati saya, kecil saya ngetutno syariat tadi, aku yakin kok iki ngaji kok ngono. Tapi syariate nuntut takoo, tanya alamatnya dan Sherlocknya gitu. Supaya apa? Tadi kula ini diuber-uber Pak terhadap jamaah-jamaah di belakang. Gus, jadi ke Jember apa ndak? Kok enggak di status? Kok enggak di Sherlock gitu? Makanya saya uber-uber yoan. Jadi kini diuber ya melok nguber. Alhamdulillah terus dikasih alamat lengkap, terus saya Sherlock, saya status, udah. Berarti dipastikan ngaji pada hari ini jalan. Nggih. Wow nggih, sempat bikin panitia bingung Pak. Loh, panitia sudah bingung tadi Jumat itu bingung. Jadi apa gak Gus kesini? Tadi malam sudah khataman. Jadi itu berarti Gusti Allah ndagel ya. Gusti Allah guyon ngudon jenengan. Bapak Ibu hadirin, secara ringkes makalah tersebut tekankanlah fastaqomu, tekankanlah amaliyah lebih tajam lagi. Urusan nanti ruhaniyah sampai ikut dilalaikan Allah terhadap urusan dunia, itu urusannya Allah sudah. Sing penting mengalir terus. Umpama jenengan jadi paku, yaudah nganut ae ambek pukulannya si tukang paku. Udah sakit-sakit titik nggak apa-apa. Aku yakin nanti kalau sudah menancap betul susah jebolane Pak. Susah, artinya nafsu itu nggak mudah akan menggoda jenengan. Contohnya jenengan sholat, nanti nafsu kan nggak akan pernah ridho kalau ruhaniyah sampai selalu makrifat Allah. Nggak ridho dengan cara berbagai macam cara, diingatkan oleh perkara-perkara urusan dunia. Lah untuk antisipasi manakala Anda diseret ruhaniyah oleh nafsu terhadap perkara dunia, langsung masuklah ruhaniyahmu terhadap hidupnya. Beres wis. Beres. Itulah yang kumaksud dalam satu makalah Syekh Ibnu Athaillah, tatkala sifat basariyah dalam dirimu sudah lepas ya, antara ruhaniyah dengan sifat basariyah, itulah letak detik-detik Anda makrifat pada Allah. Oke? Itu aja mungkin apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Kita masuk pada sesi tanya jawab Pak dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilahkan.